Baik pemirsa, pembicaraan semakin hangat dan juga semakin menarik sekali, di mana ini mungkin menjadi hal-hal yang dinantikan masyarakat. Ada jawaban dan juga seperti apa kinerja pemerintah dan juga bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat. Silakan dilanjutkan tadi dengan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Firmansyah. Pak Aris, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah kota secara reguler sudah membentuk tim pemantauan pangan. Ini anggotanya terdiri dari lintas sektor. Ada dinas perdagangan, dinas perindustrian, dan ketahanan pangan, dan lain-lain. Ini kalau seandainya terjadi gejolak harga pasar, mereka akan melakukan pemantauan di pasar-pasar, dan ini melibatkan semua stakeholder yang ada. Kemudian terkait dengan minyak goreng, bahwa perlu kami sampaikan di Kota Semarang itu ada 2 pabrik minyak goreng, yaitu PT BES dan PT Bonan. Dan di sana memang mereka memproduksi minyak goreng premium dan curah. Dan insya Allah untuk kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran ini pemerintah Kota Semarang sudah mencukupi stoknya, sehingga masyarakat Kota Semarang nggak usah khawatir lah, karena stok sudah terpenuhi. Ya. Lah, jangan sampai panik buying. Mendekati Hari Raya Idul Fitri terus mereka beli sebanyak-banyaknya, jangan sampai seperti itu. Insya Allah untuk 9 bahan pokok sesuai apa yang disampaikan oleh tim pemantauan pangan ini, untuk mendekati Lebaran ini insya Allah untuk Kota Semarang sudah tercukupi untuk stoknya. Ya, mudah-mudahan tidak ada panik buying sehingga harga akan stabil. Kalau naik ya naik sedikit lah, jangan terlalu banyak. Sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa membeli untuk keperluan Lebaran. Karena memang kita pahami selama 2 tahun kemarin kita masih dalam taraf pandemi, sehingga kegiatan mudik dilarang. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Mualim tadi benar. Ini sekarang kayak euforia. Ya, kita khawatir nanti warga terus berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Saya yakin kalau kita punya kesadaran yang tinggi, insya Allah itu tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi. Ya. Untuk kecemasan masyarakat sendiri yang mungkin kadang tidak bisa dibendung ya oleh pemerintah ataupun stakeholder, kita tidak bisa membentuk gitu. Tapi ada strategi khusus tentu saja. Tadi sempat disampaikan bahwa mengedukasi masyarakat itu juga penting, apalagi juga mensosialisasikan melalui sosial media itu juga penting. Apakah langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan oleh pemerintah, Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melaksanakan itu lewat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ataupun grup-grup WA, maupun di media elektronik, maupun di media surat kabar. Ini semua sudah kita lakukan, tujuannya adalah supaya masyarakat mengerti bahwa pemerintah Kota Semarang itu memperhatikan warganya. Jadi stok kebutuhan pokok, 9 bahan pokok sudah terpenuhi. Jadi tinggal kesadaran masyarakat untuk tidak membeli kebutuhan-kebutuhan yang banyak untuk keperluan mereka. Jadi pikirkanlah mereka yang masih membutuhkan. Baik. Jadi pemerataan begitu ya Pak Haris. Pak Mualim, sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, di mana dari pemerintah sendiri ini sudah membentuk tim, dan ternyata bukan hanya dari dinas perindustrian, tetapi juga dari berbagai dinas yang lain, dari berbagai stakeholder yang lain. Bagaimana menurut Pak Mualim dari tim tersebut? Apakah memang secara kinerjanya memang sudah sangat dirasakan gitu dampaknya bagi masyarakat, tim yang berjalan ini, agar tetap menjaga kestabilan harga, kemudian juga menjaga kebahagiaan masyarakat begitu, agar kesejahteraan tetap terpenuhi? Silakan Pak Mualim. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk tim untuk memonitor atau mengecek harga-harga di pasaran itu memang bagus. Karena suatu langkah, kan ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, salah satunya memang penting sekali kaitannya dengan operasi pasar ini ya. Saya katakan operasi pasar ini memang harus melibatkan beberapa instansi, tidak hanya serta-merta dari dinas perindustrian. Nah, ini patut disupport, akan tetapi
semuanya yang dilakukan itu tetap harus dievaluasi. Satu Yes. dievaluasi yang sifatnya jangan hanya di saat menjelang Lebaran ataupun di saat menjelang ada permasalahan kaitannya kelangkaan bahan pokok, salah satunya minyak, kemudian ada kedelai, dan bahkan nanti menjelang Lebaran ini jangan sampai masyarakat itu kan bisa dilihat orang yang dulunya mungkin makan daging jarang, menjelang Lebaran itu pasti Betul. bagaimana caranya untuk memberikan jamuan pada sanak saudaranya yang ada tolan yang datang atau berkunjung silaturahmi itu, piye carane nyugoi sing enak kan Yes. gitu. Nah, yang mungkin biasanya makan daging sekilo, ini bisa 2 kilo atau 3 kilo. Oke. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Dinas Perindustrian ataupun tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang, kaitannya menjaga satu stok, kemudian yang kedua harganya. Harga ini tadi juga harus pemerintah membuat suatu kebijakan yang sifatnya jangan, kalau orang Jawa itu harganya ompak-ompakan. Antara penjual 1, 2, dan 3 ini harus ada batasan. Ya. Minimal berapa, maksimal berapa. Ini harus benar-benar juga dipatasi. Karena kalau tidak, serta-merta seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, Dokter Firman, kalau nanti orang itu akhirnya banyak kebutuhan, bahkan euforia, wah ini seperti orang lepas, wes pokoknya bahasanya ini merdeka kan begitu ya. Betul, Nah, betul. itu akhirnya kan terus merasa aku pokoknya sepuasnya, mumpung di duit, mumpung oleh, daripada besok tidak boleh lagi kan seperti itulah. Ini yang diwaspadai. Nah, jadi jangan sampai terus akhirnya nanti diborong oleh tengkulak-tengkulak atau orang yang punya uang. Kalau memang nanti Dinas Perindustrian dengan teman-teman yang dibentuk oleh Pak Wali Kota dengan mengantisipasi harga itu ya semua lini. Nah, dari masyarakat, dari ujung semua pasar, semua toko modern dicek benar enggak itu harganya stabil, setara. Jangan sampai antara pasar yang ada di Mangkang dengan pasar yang ada di Peterongan beda, di pasar tradisional. Kemudian nilai jualnya Gunung Pati dengan Semarang Utara beda. Lah ini harus benar-benar tim ini kerja yang sifatnya benar untuk masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat itu semua nanti mengikuti, tidak istilahnya ya kita sewajarnya lah, satu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya eling tangga teparo, baratnya kalau memang ini daging anone di Kota Semarang ya seberapa kintal ya aja diborong, baratnya diborong, dibeli bukan dikonsumsi tapi dijual lagi. Nah, dengan harga yang lebih tinggi. Lah ini yang perlu diwaspadai oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang yang salah satunya dari Dinas Perindustrian ini. Nah, ini penting sekali karena apa? Menciptakan masyarakat yang akhirnya sejahtera dan merata bisa merasakan. Betul. Jadi tidak hanya dikuasai orang-orang yang berduit. Yes. Ini yang kami harapkan. Saya sepakat. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai bosen ya dari pemerintah untuk mengevaluasi, karena ini hampir dari tahun ke tahun itu selalu muncul problema. Betul, yang sifatnya betul. kaitan 9 bahan pokok ini. Bisa diudari ya di tahun 2021 apa, kemudian di tahun 2022 apa, dan nanti kita antisipasi semua. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Baik. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Mualim. Melanjutkan ke Dr. Firman. Tadi sempat yang disampaikan Pak Mualim bahwa ini harus diantisipasi begitu. Dr. Firman, ini jadi highlight yang menarik di mana di tahun ini, mungkin beberapa bulan sebelumnya juga, di mana ada kelangkaan beberapa bahan pokok seperti minyak goreng, kedelai, dan juga lain sebagainya. Tetapi masih ada kecemasan. Menurut pengamatan Dr. Firman sendiri, apa yang masih perlu dipersiapkan atau kecemasan yang perlu diantisipasi? Mungkin masih ada kecemasan saat ini di masyarakat di mana jelang Lebaran begitu kan, karena kelangkaan yang sudah pernah terjadi ini mungkin banget nih masyarakat berpikir begitu. Apa yang masih perlu diantisipasi oleh pemerintah tentu saja untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat ke depannya begitu? Silahkan, Dokter. Ya, yang cemas tentu masih ada. Artinya namanya masyarakat itu ya tadi macam-macam pemikirannya. Dan kecemasan ini jangan sampai menular gitu aja. Jadi jangan sampai sistemik kecemasan itu terjadi. Oleh karena itu sebenarnya ya kalau kita bicara kebijakan jangka pendek aja ya, kalau jangka panjang persoalan memang banyak yang harus dibenahi. Misalnya soal kedelai aja kita tidak siap-siap kan, udah sekian lama. Tapi ini persoalan jangka pendek. Saya rasa apa yang dilakukan tadi oleh pemerintah kota itu sudah bagus banget.
Cuman mungkin daya efeknya harus diperbesar nih. Misalnya gini, untuk mencegah kecemasan berulang-ulang, misalnya Pak Haris dan tim itu harus terus-menerus ngomong di media bahwa udah siap, di sini udah siap, ini loh difoto, ditunjukkan terus-menerus. Nah, melawan hoax harus dengan kerajinan seperti itu. Sekarang nggak bisa, kalau ada para pencoleng itu kan dia dengan mudah aja mempengaruhi. Kalau kita terlambat mengantisipasi, terlanjur menimbulkan efek kecemasan gitu. Nah, ini harus terus-menerus secara resmi, entah itu misalnya Bapak disorot di forum, ada podium, jadi resmi kan ngomongannya. Jadi masyarakat tenang. Itu terus-menerus, mau itu dianggap berefek atau tidak, jangan peduli sampai Lebaran misalnya berakhir. Kenapa? Karena pemberitaan itu detik demi detik di netizen ini kan terus-menerus. Jadi yang iseng juga banyak itu. Misalnya hal kecil karena dia kurang suka aja nanti di share sana share sini. Nah, yang kayak gini juga harus dilakukan persis. Share sana share sini itu perlu ditunjukkan secara resmi. Kenapa harus resmi? Karena memang pemerintah menjamin, kan itu nampak betul bahwa pemerintah menjamin. Nah, mumpung stok itu memang ada semua, strategi sudah ada, komunikasinya ditingkatkan terus-menerus. Saya rasa kalau seperti itu, rakyat kan lihat terus tuh, misalnya di TV atau dengar di radio, atau begitu buka medsos, Pak Aris lagi. Buka ini, Pak Aris lagi, buka ini. Jadi tenang. Wah, kalau Pak Aris wes nampak di layar kita gitu, wah jangan takut lah, santai gitu ya. Nah, saya kira nampak remeh, tapi kami merasakan sekali belakangan ini. Ya, kita tahulah apa yang terjadi di medsos, dan dari medsos itu misalnya ada, ya nanti ada pertanyaan, yang tidak pegang medsos gimana, yang tidak pegang informasi digital seperti apa, yang pegang informasi ini kan bergerak kemana-mana, dia yang bercerita kelak. Jadi jangan cepat capek gitu, memang tim ini memang harus sabar dan terus menerus. Saya rasa kalau untuk Kota Semarang, rakyatnya tingkat pendidikannya kan baik, IPM-nya tinggi di kota. Betul. Jadi kita tidak khawatir lah kalau soal hoax atau apa itu, karena memang secara resmi pemerintah terus-menerus mengomongkan, nanti dibantu oleh tentu DPRD ya. Artinya lembaga-lembaga resmi aja udah yakin betul nih, kenapa kita tidak yakin sebagai masyarakat. Jadi tipsnya simple, karena semua udah dilakukan, komunikasinya yang dikencangkan terus-menerus. Saya kira gitu. Peringkatan komunikasi begitu ya, apalagi juga penggunaan digitalisasi. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana.